Kebakaran melanda sebuah gudang suku cadang motor di Jalan Rawasengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Asap tebal membumbung ke angkasa, membuat warga sekitar panik. Gudang seluas 300 meter persegi ini pun ludes dilalap api. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai. Jawaban warga saya, mereka pun lihat tahu-tahu ada api. Nah, mereka langsung keluar. Nah, itu tiba-tiba apinya gede. Nah, ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam, lewat karyawannya, bahwa ada alat, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Akibat kebakaran ini, satu karyawan mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, musibah kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kebakaran akibatkan ayah dan anak meninggal terjebak. Sementara itu 2 unit ruko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara musnah terbakar. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari percikan api dari kabel di tiang listrik tepat di dekat rumah korban. Api kemudian menyambar ke instalasi listrik rumah korban, Suhartono, dan merembet ke 2 rumah lainnya. Suhartono dan anaknya diduga terjebak dalam kobaran api sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Akibatnya, ayah dan anak pemilik rumah tewas dalam musibah kebakaran ini. Terbakar mak di depan itu katanya. Aku tahu pas jam 2 kurang ya kan. Jam 2 kurang ya? Jam 2 kurang. Itulah kami angkat lah, inilah rumahnya berdeng ini kan. Udah marah kan dia jatuh ke atas sana. Udah ramai orang pada dia kan. Baru nggak berapa lama datang. Sumur minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar minyak mentah hingga hitam pekat. Kalau minyak tidak ditampung lagi di tapan, beli minyak tidak ditampung, bak selain besok bayar dalam sungai. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih. Semburan minyak mentah mencemari Sungai Dawas dan Sungai Parung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga setempat dan luar desa berdatangan mengambil minyak mentah yang mengalir ke sungai dan dikumpulkan ke dalam. Warga sehari bisa menghasilkan 10 jerigen dijual ke penampungan dengan harga kisaran Rp90.000 bahkan Rp100.000 per jerigannya. Polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur usai kejadian sumur milik pelaku menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai. Sehari tentu ada yang dapat istilahnya 15 jerigen sampai jam 4 itu. Ada yang dapat 10 jerigen. Berapa jerigen berharga? 90. Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel turun langsung ke lokasi sungai untuk dilakukan pembersihan minyak hitam yang mengambang mencemari sungai. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan tersebut. Warga diimbau agar tetap waspada akan bahayanya minyak mentah jika menyambar. Larangan pun dilakukan pihak terkait, terutama tidak menyalakan api atau merokok. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Memasuki tahap 2 penerimaan peserta didik baru, sejumlah orang tua calon murid masih mendatangi sekolah tujuan. Mereka mencari informasi yang lebih jelas terkait sistem PPDB tahap 2. Satu persatu orang tua calon murid mendatangi salah satu SMA negeri di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi.
Kedatangan mereka guna mencari informasi yang lebih jelas tentang persyaratan nilai rapot dan prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahap 2. Selain itu, para orang tua calon murid ini masih kebingungan dengan sistem daring yang diterapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pendaftaran PPDB tahap 2. Sehingga mereka pun mendatangi sekolah tujuan. Informasi PPDB tahap berapa, tahap 2 ya? Ya. Ini merasa kebingungan atau gimana, Bu? Iya, maksudnya ini ya jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa, Bu? Ya nilainya kan kadang kontennya Jadi datang sekolah. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sudut informasi, kemudian tim PPI juga memberikan penjelasan, komunikasi dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham gitu. Karena tahap 2 itu cukup jelas. Kita kan hanya jalur prestasi, ada prestasi rapot, paling yang nanya-nanya berapa sih nilai rapot kemarin yang diterima terendah. Diketahui pada pendaftaran PPDB tahap 2, calon murid yang tidak lolos pada tahap 1 zonasi bisa kembali mendaftar ke sekolah favorit dengan jalur nilai rapot, prestasi, afirmasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan perpindahan tugas orang tua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi sekolah mengukur secara manual jarak menggunakan meteran. Mereka kesal karena tidak lolos dengan alasan jarak. Padahal dalam pembuktiannya jarak dari rumah ke sekolah hanya 120 meter. Oke. Jadi hook. Tinggal salah satu sini, salah satu. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian, Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman nama, sang anak tidak ada tertera. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual ya kan kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta karena tidak ada biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mesuji meringkus seorang bandar narkoba di kawasan Desa Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena penangkapan dilakukan di tengah wilayah padat penduduk. Inilah video amatir detik-detik saat tim gabungan dari jajaran Polres Mesuji
meringkus seorang terduga bandar narkoba di kawasan Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajito Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Aksi penangkapan ini sempat menarik perhatian warga. Bahkan petugas gabungan dari jajaran Polres Mesuji terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengubarkan warga yang berkumpul. Polisi pun selanjutnya membawa pelaku ke Mapolres Mesuji. Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan bahwa penangkapan dilakukan kepada bandar narkoba bernama Devris alias Ijut berusia 39 tahun. Dari hasil penggerbekan ini, polisi berhasil menyita 24 paket sabu siap edar seberat lebih dari 33 gram, 2 timbangan poket, 3 butir pil ekstasi, sejumlah uang tunai dan juga puluhan plastik klip kosong bungkus sabu. Tersangka sebanyak 1 orang, D alias I. Tidak. Ya. Jaringan lokal atau internasional atau nasional? Sementara kami masih lokal, tapi pengembangan tetap kita laksanakan. Nanti progresnya akan kita infokan ke media. Kini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mencari bandar besar pemasok barang haram ini kepada pelaku. Sedangkan pelaku bersama dengan barang bukti ditahan di Mapolres Mesuji dan pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Polda Kalimantan Tengah buka suara pasca insiden viral ambulans yang mengangkut pasien diberhentikan ketika rombongan Presiden Joko Widodo melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Polisi menyebut ambulans terhalang kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan iring-iringan Presiden. Nasib pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Inilah video amatir yang direkam seorang sopir ambulans saat mobil ambulansnya yang tengah membawa pasien wanita dalam kondisi kritis diberhentikan aparat kepolisian saat iring-iringan Presiden Joko Widodo melintas di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini terjadi di depan RSUD Dr. Muryani Sampit pada Rabu siang. Menanggapi video viral tersebut, Polda Kalimantan Tengah menyampaikan klarifikasi. Polisi menyebut saat kejadian mobil ambulans terhalang keramaian kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden. Pada saat itu, ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Muryani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk. Dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator, sehingga dari jauh sebelumnya seyogianya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Pasca videonya viral, sang sopir ambulans pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat video yang diunggahnya. Saya selaku Direktur Ambulan Relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana meminta maaf. Pihaknya menyebut sesuai SOP, rombongan Presiden harus memprioritaskan mobil ambulans hingga mobil pemadam kebakaran. Peristiwa di Sampit pun akan menjadi atensi untuk seluruh jajaran pengamanan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.
Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi, makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Saksi kunci yang melihat perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor mengaku didatangi 3 oknum yang mengaku polisi. Rana alias Piying diminta ikut ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait kejadian di Cirebon 2016 silam. Saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkelahian antara Vina dan Eki bersama 2 pengendara sepeda motor di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat didatangi 3 orang yang mengaku dari Mabes Polri. Oknum yang mengaku anggota polisi itu meminta identitas Rana dan menginterogasi dirinya terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mereka juga mengambil foto pribadi beserta foto rumah Rana alias Piying. Bahkan ketiga oknum itu juga meminta Rana untuk ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terhadap kesaksiannya. Namun saat Rana meminta identitas ketiga orang itu, mereka tidak mampu menunjukkannya. Orang 3 dari Mabes Polri bilangnya ya nanya-nanya kejadian, ngojek jam berapa berangkatnya, ya jam 10 kurang seperempat. Nah nyampe Jalan Layang jam berapa orang berantem, ya jam 11 lebih seperempat. Tapi nanya jam terus itunya tuh orangnya tuh. Barangkali salah Pak, ya nggak salah, nggak apa ya, orang kitanya udah tahu dari 2016 sih. Sebelumnya Rana disebut-sebut mengetahui peristiwa kejadian perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Rana alias Piying sempat melerai perkelahian itu hingga kemudian meninggalkannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sejak kasus Vina kembali mencuat, Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina, hanya 1 kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal penjelasan Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki sangat dibutuhkan karena selama 8 tahun masih menjadi misteri. Berikut jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. Tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang tadi. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional sementara PDNS oleh ransomware. Tidak banyak bicara, Budi Ari menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkominfo, terlihat juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tunggu dulu ya. Sementara itu, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa yang gitu? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut Bapak belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Selain SYL, dua mantan anak buahnya juga turut menghadapi sidang tuntutan. Keduanya yaitu ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Selain terancam pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, SYL dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah. Saudara terdakwa Kasdi Subagiono, Sehat yang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama. Publik dibuat terkejut dan miris menyimak kesaksian pejabat Kementan yang diminta membayar keperluan pribadi dan memenuhi gaya hidup keluarga Syahrul Yassin Limpo. Berikut jumlah uang yang diduga diterima istri, anak hingga cucu SYL yang dipaparkan para saksi. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Isnar Widodo menyebut mengeluarkan uang itu sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara itu dalam dakwaan jaksa disebutkan total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang Kementan untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Hal ini dibeberkan saksi Arif Sopian, seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga Kementan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi stem cell. Terapi stem cell adalah terapi kecantikan untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua. Saksi lainnya, Sukim Supandi, yang merupakan Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo. Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Selain itu, Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, cucu SYL juga kecipratan uang Kementan yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL. SYL mempekerjakan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru mewarnai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pesawat yang ditumpangi rombongan jemaah haji ini sempat terbakar ketika berangkat ke Tanah Suci pada bulan Mei 2024 lalu. Suasana haru sekaligus gembira menyelimuti kedatangan 450 jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Karena di dalam semua sini. Di sana diatur. Orang mau keluar. Setelah lebih dari 1 bulan penantian, kedatangan ratusan jemaah haji ini langsung disambut kerabat dan keluarga.
yang menunggu sejak Kamis pagi di depan pintu gerbang asrama haji. Rombongan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam. Dari Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah, setelah insiden waktu saya berangkat tiba di Indonesia, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sudah senang ya ketemu sama keluarga ya? Alhamdulillah. Sebelumnya pesawat Garuda yang ditumpangi 450 jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini sempat terbakar saat akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei 2024 lalu. Rombongan jemaah haji ini pun tiba dengan selamat di tanah air pada Kamis siang. Sebelum dipulangkan, rombongan jemaah haji ini mengikuti proses serah terima dari PPIH Debarkasi Makassar ke PPIH daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jemaah haji tertua Surabaya akhirnya tiba dengan selamat. Tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo, para jemaah disambut hangat penyelenggara Debarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Usia senja tak menyurutkan semangat menunaikan ibadah haji dari Mbah Harjo Mislan. Ya, jemaah haji satu ini merupakan jemaah haji tertua asal Ponorogo. Usianya beranjak 109 tahun. Rasa syukur pun dipanjatkan keluarga Mbah Harjo dapat menunaikan haji dengan lancar dan selamat sampai ke kampung halaman. Kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa melaksanakan rukun-rukun yang dilaksanakan. Mbah Harjo merupakan salah satu dari ratusan jemaah haji kloter 19 Debarkasi Surabaya. Para jemaah haji disambut hangat para petugas penyelenggara haji di Asrama Haji Sukolilo sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pendaftaran Pilgub Jakarta masih 2 bulan lagi, tapi sejauh ini hanya 2 nama yang mencuat. Anies Baswedan menjadi calon pertama yang sudah diusung secara resmi oleh PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Sementara PKB belum resmi, walaupun wilayah Jakartanya sudah menyerahkan nama Anies. Nama yang mencuat kedua adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejauh ini belum ada parpol resmi yang mengusungnya. Namun nama RK santer diberitakan akan diusung Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Kentalnya persaingan dua kubu pengusung Anies dan RK mengesankan pemilihan Gubernur Jakarta November nanti serasa pemilihan presiden lalu. Pemirsa, 2 nama besar Anies Baswedan dan Ridwan Kamil kerap kali melintas baik di media sosial maupun di pemberitaan. Walaupun Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa yang akan mereka usung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 nanti. Dan kita simak peta dukungan partai-partai pemirsa. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setidaknya didukung 2 partai, yaitu PKS 18 kursi di DPRD dan PKB 10 kursi. Total ada 28 kursi. PKS tak bisa sendiri mengusung Anies karena kurang 4 kursi sebagai syarat minimal pencalonan gubernur. Sementara Partai Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Golkar 10 kursi, Gerindra 14 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi. Total Koalisi Indonesia Maju memiliki 50 kursi di DPRD. Namun hingga saat ini mereka belum memutuskan siapa yang akan diusung untuk menjadi lawan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 November nanti. Partai Amanat Nasional menegaskan sosok Anies Baswedan belum tentu maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Tim Des Pilkada Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri menilai mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu belum didaftarkan dan belum tentu mendapatkan perahu dalam hal ini partai politik.
Terlepas dari pernyataan tersebut, Yandri mempersilahkan anak bangsa untuk berkontribusi dengan maju di Pilkada Jakarta. Menurutnya, semakin bagus bagi rakyat Jakarta dengan banyaknya pilihan calon pemimpin Jakarta. Sejauh ini baru PKS yang telah menyatakan sikap resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, DPW PKB DKI Jakarta baru mengumumkan mengusung Anies sebagai cagup. Pernyataan dari PAN mengingatkan publik pada Pilpres lalu pemirsa. Seolah ini menegaskan Pilgub Jakarta tidak sekedar pemilihan kepala daerah, tetapi terdapat gengsi tingkat nasional. Berikut potongan dialog rekan kami Syafaati Suryo bersama Ketua DPP PAN Saleh Daulay dan juru bicara PKS Pipin Sopian. Ingin ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, sebelumnya PAN mengatakan bahwa mudah mengalahkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta seperti Pilpres tahun lalu. Apa maksudnya Bang Saleh? Anda yakin bisa mudah mengalahkan Anies Baswedan? Ya, pertama saya koreksi ya, bukan nggak ada kata mudah di situ, bisa dikalahkan. Itu yang benar begitu, bisa dikalahkan karena memang terbukti dari waktu kita Pilpres kemarin itu memang kita bisa mengalahkan Anies Baswedan gitu. Jadi karena itu ya tentu ini peluang besar bagi Koalisi Indonesia Maju jika memang bisa mengatur strategi yang benar dan tepat dalam rangka menghadapi pertarungan Pilkada DKJ atau daerah khusus Jakarta yang akan datang ini. Baik, apa yang membuat PAN yakin bahwa Anies ini mudah dikalahkan di Pilkada Jakarta tahun ini? Saya kira kan calon-calon yang lain yang diusung oleh partai-partai yang ada itu juga sangat kompetitif ya. Kalau PAN kan sekarang masih mengupayakan bagaimana ada kesamaan persepsi dan juga kesamaan dukungan untuk mendorong misalnya Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini kan popularitasnya juga cukup tinggi dan itu banyak diterima oleh semua kalangan. Jadi wajar kalau misalnya kami berharap bahwa dalam Pilkada DKI ini ya kita bisa menang lagi gitu. Dan itu biasa saja gitu. Sebetulnya persoalannya juga di situ kalau saya. Saya lihat yang saya soal salah satu kemarin itu adalah ini kan calon-calon yang muncul ini adalah calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik. Nah gitu. Memang siapapun boleh dicalonkan dan mencalonkan diri itu boleh. Nah tetapi masalahnya kita ini kan kemarin ditanya kenapa PAN masih mendorong kader sendiri. Ya karena memang kami punya kader yang siap dan layak untuk didorong untuk menjadi kepala daerah di Jakarta. Jadi kami yakin bahwa Ibu Zita Anjani itu udah punya pengalaman, kan dia wakil ketua DPRD sekarang. Jadi sudah biasa menghadapi isu-isu yang berkenaan di Jakarta, udah familiar, dan udah paham gitu bagaimana cara mengatasi, menangani, dan seterusnya. Jadi ini tinggal bagaimana kita cari simulasi yang tepat. Mana tahu ini bisa digandengkan dengan salah satu calon gubernur yang ada ya gitu. Kami kan juga rasional, kami tidak mendorongkan Mbak Zita itu sebagai gubernur, tapi calon wakil gubernur yang bisa kita sandingkan dengan calon-calon yang ada, termasuk misalnya kan kemarin kita sebut ada Ridwan Kamil, kemudian ada juga yang mengusulkan Kaisang, ada yang mengusulkan misalnya calon-calon yang lain yang menjadi perhitungan dan pertimbangan dari PAN. Itu loh maksudnya. Saya kira ini kabar gembira bagi kami ya, Bang Saleh Daulay mewakili dari Partai PAN menyatakan bahwa bisa dikalahkan, artinya memang nanti ke depan kita punya partner, punya lawan yang cukup untuk di Pilkada Jakarta. Bagi kami, demokrasi itu penting. Jadi ketika ada salah satu calon, misalnya sudah dideklarasikan, dan kita berharap memang ada calon lain yang juga siap untuk dideklarasikan oleh partai-partai. Sehingga nanti masyarakat tidak seperti beli kucing dalam karung. Jadi saya sangat senang sekali pernyataan Bang Saleh Daulay bahwa
di tengah ada isu bahwa oh nih jangan-jangan Pak Anies nanti lawan kotak kosong karena terlalu kuat elektabilitasnya. Nah, dengan pernyataan Bang Saleh ini menurut saya ini sangat bagus untuk iklim demokrasi kita ya, sehingga nanti pertarungan yang fair yang kita harapkan pada Pilkada Jakarta ini bisa terjadi. Bagi kami yang penting ingat ini dengan lapangan yang datar, ya ada keadilan, ada fairness di situ, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan politisasi macam-macam, sehingga pertarungan di Pilkada Jakarta ini bisa adil dan bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua kompetitor.